Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Nah, pada part 1 topik kita adalah tentang bagaimana pencernaan karbohidrat secara umum dan tahapan glikolisis. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi utama bagi manusia ataupun organisme lainnya, di mana karbohidrat ini merupakan sekelompok senyawa karbonil alami yang memiliki gugus fungsi aldehid atau keton yang juga mengandung beberapa gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Nah, di sini pada slide dapat kita lihat struktur molekul dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk glukosa dan galaktosa memiliki gugus fungsi aldehid yaitu RCOH. Di sini ada RCOH. Sedangkan untuk fruktosa memiliki gugus fungsi keton yaitu RCOR. Nah, secara umum karbohidrat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah oligosakarida, di mana oligosakarida ini termasuk di sini disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Dan yang ketiga adalah polisakarida. Monosakarida sering juga disebut dengan heksosa, contohnya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan disakarida yang terdiri dari 2 molekul monosakarida, contohnya yang pertama adalah laktosa yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Yang kedua contohnya adalah sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Dan yang ketiga contohnya adalah maltosa yang terdiri dari 2 molekul glukosa. Selanjutnya polisakarida, contohnya adalah pati, glikogen, agarosa, dan selulosa. Selanjutnya masuk ke pencernaan karbohidrat. Adapun tujuan akhir dari pencernaan dan absorpsi karbohidrat adalah mengubah karbohidrat menjadi ikatan-ikatan yang lebih kecil, terutama berupa glukosa dan fruktosa, sehingga dapat diserap oleh pembuluh darah melalui usus halus. Pencernaan karbohidrat kompleks dimulai dari mulut dan berakhir nantinya di usus halus. Karbohidrat dapat kita konsumsi dari beberapa makanan seperti nasi, umbi-umbian, seperti kentang, dan jagung. Di mana karbohidrat ini memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Pencernaan yang pertama, prosesnya mulai dari rongga mulut. Jadi di sini ada yang pertama adalah rongga mulut. Makanan yang mengandung karbohidrat nantinya akan dikunyah di rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Nah, air ludah itu sendiri memiliki enzim yaitu amilase. Enzim ini memecah ikatan antara unit gula monomer disakarida, oligosakarida, dan polisakarida seperti di sini pati ataupun amilum. Enzim amilase memecah amilosa dan amilopektin menjadi rantai yang lebih sederhana atau yang lebih kecil dari glukosa yang disebut dengan dextrin, dan bila berada di mulut dengan waktu yang cukup lama, maka sebagian akan diubah menjadi maltosa. Peningkatan konsentrasi maltosa dalam mulut yang dihasilkan dari mekanisme dan mekanik ataupun kimia dari pati ataupun amilum dapat meningkatkan rasa manis pada mulut. Nah, selanjutnya setelah terbentuk bolus di dalam mulut akan masuk ke dalam lambung melalui esofagus. Nah, di esofagus ini makanan lewat dengan begitu cepat karena pada dinding saluran esofagus ini mengandung cairan mukus yang dihasilkan oleh sel-sel
yang terdapat di dindingnya, sehingga esofagus memiliki struktur yang licin. Nah, kemudian dari esofagus ini nanti akan memasuki lambung. Nah, karbohidrat langsung diterima oleh lambung untuk kemudian diolah dan akan bercampur dengan asam lambung yang bersifat korosif. Proses pencampuran dengan makanan dengan asam lambung mengakibatkan makanan menjadi lebih cair dan hancur, yang disebut dengan kimus. Di dalam cairan sekresi lambung tidak ada enzim yang memecah karbohidrat. Kalau makanan hanya mengandung karbohidrat saja, akan tinggal di dalam lambung dan diteruskan ke dalam duodenum. Nah, selanjutnya dia masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini, kimus akan bercampur dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu berupa amilase, di mana pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakarida seperti amilase, kemudian maltase, sukrase, dan laktase. Untuk usus halus ini terdiri dari 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, kemudian usus penyerapan atau ileum. Nah, untuk usus 12 jari, kimus yang mengandung karbohidrat yang berasal dari lambung akan diteruskan ke duodenum untuk kemudian dicerna lebih lanjut. Proses pencernaan karbohidrat dalam usus duodenum atau usus 12 jari ini dilakukan secara kimiawi menggunakan enzim amilopepsin atau amilase yang dihasilkan dari getah pankreas. Enzim ini memecah amilum yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut untuk menjadi disakarida. Selanjutnya pada jejunum atau usus kosong, setelah melalui usus 12 jari, proses pencernaan karbohidrat yang telah menjadi disakarida ini kemudian dilanjutkan oleh usus kosong atau jejunum. Di dalam organ ini, disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim disakaridase, yaitu maltase, laktase, dan sukrase, yang terdapat pada getah usus halus, yaitu hasil dari sekresi dinding-dindingnya. Kemudian pada usus penyerap atau ileum, setelah dia melalui usus kosong, nantinya monosakarida hasil penguraian enzim disakaridase kemudian diserap oleh dinding ileum atau usus penyerap. Serapan monosakarida ini lalu diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi yang siap digunakan. Nah, dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan, pati non-karbohidrat atau serat makanan yang sebagian kecil pati yang tidak dicerna masuk ke dalam usus besar atau kolon. Sisa-sisa pencernaan ini merupakan substrat potensial untuk difermentasi oleh mikroorganisme di dalam usus besar atau kolon. Substrat potensial lain yang difermentasi adalah fruktosa, kemudian sorbitol, dan monomer lain yang susah dicerna. Seperti misalnya laktosa pada orang-orang yang kekurangan laktase. Kemudian produk utama fermentasi karbohidrat di dalam usus besar ini adalah karbon dioksida, kemudian hidrogen, metan, dan asam-asam lemak rantai pendek yang mudah menguap, seperti asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Fermentasi yang meningkat di dalam kolon atau usus besar ini menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian akan dikeluarkan berupa gas sebagai
flatus. Sisa karbohidrat yang masih ada akan dibuang melalui anus berupa tinja. Nah, di sini dapat kita lihat pada pembuluh darah atau pada serum yang di sini adalah berupa glukosa, di mana glukosa juga dapat terikat pada protein ataupun lipid. Kemudian di sini akan terikat pada membran sel. Nah, jadi glukosa ini nantinya akan memasuki sel melewati transporter, kemudian nantinya akan mengalami proses glikolisis. Nah, di sini nanti akan terbentuklah pirufat dan ATP, kemudian ada juga CO2 dan H2O. Selanjutnya di dalam sel, misalnya di dalam organ hati ataupun otot, di dalam organ hati nanti akan terjadi pembentukan glukosa kembali atau yang disebut dengan gluconeogenesis. Kemudian di dalam sel seperti di dalam otot, kelebihan glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, glikogen ini nantinya akan terikat secara kovalen dengan protein yang membentuk glikogenin. Nah, di dalam bakteri ini dia memiliki peptidoglikan yaitu murein. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada struktur monosakarida, di mana di sini adalah contohnya glukosa yang memiliki gugus fungsi RCOH atau aldehid, di mana untuk atom karbon nomor 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan senter dari chiral. Selanjutnya masuk ke tahap glikolisis, di mana glikolisis ini nantinya akan terjadi pada sitoplasma. Glikolisis itu sendiri merupakan degradasi atau pemecahan glukosa menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, yaitu berupa pirufat dan nantinya akan menghasilkan ATP. Kemudian untuk glikolisis ini ada yang disebut dengan glikolisis aerob yang memerlukan oksigen dan hasilnya seperti yang disebutkan tadi adalah pirufat. Sedangkan untuk glikolisis yang anaerob yang tidak memerlukan O2 di dalam reaksinya akan menghasilkan laktat. Nah, secara rinci, tahapan-tahapan dalam lintasan glikolisis ada 10 tahap. Nah, ini adalah tahap pertama, dan ini adalah enzim-enzim yang berperan di dalam proses glikolisis. Yang pertama ini adalah heksokinase, kemudian yang kedua nanti enzim yang berperan adalah glukosa 6-fosfat isomerase, yang ketiga adalah 6-fosfofruktokinase, yang keempat adalah fruktosa bifosfat aldolase, kemudian yang kelima triose fosfat isomerase, dan yang keenam adalah gliseraldehid 3-dehidrogenase, yang ketujuh fosfogliserat kinase, yang ke-8 fosfogliserat mutase, yang ke-9 fosfopirufat hidratase, dan yang ke-10 adalah pirufat kinase. Oke, masuk kita pada tahap yang pertama. Glukosa mengalami fosforilase menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini
akan dikatalisis oleh enzim heksokinase atau glukokinase pada sel parenkim hati dan sel pulau Langerhans pankreas, di mana di dalam reaksi akan diperlukan ATP sebagai donor fosfat dan bereaksi sebagai kompleks MGATP. Jadi nanti akan dihasilkan glukosa 6-fosfat. Kemudian tahap yang kedua dari glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan katalisis enzim glukosa 6-fosfat isomerase. Nah, di sini akan dihasilkan nantinya fruktosa 6-fosfat. Nah, tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim 6-fosfofruktokinase, di mana ATP menjadi donor fosfat sehingga dihasilkan ADP, dan hasil akhirnya adalah defruktosa 1,6 bifosfat. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah fruktosa 1,6 bifosfat akan dipecah, nantinya akan menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat, kemudian gliserol 3-fosfat. Dan enzim yang berperan di sini sebagai katalisisnya adalah fruktosa bifosfat aldolase. Nah, kemudian tahap selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat ini akan dapat diubah menjadi dihidroksi aseton fosfat dan sebaliknya. Jadi ini reaksinya adalah reaksi bolak-balik. Dan gliseraldehid 3-fosfat nantinya akan dapat dioksidasi menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, di mana enzim yang berperan di sini adalah gliseraldehid 3-dehidrogenase. Dan di sini juga membutuhkan NAD+, kemudian 2 fosfat anorganik. Nantinya akan dihasilkan 1,3 bifosfogliserat dan NADH kemudian H+. Atom-atom hidrogen yang dikeluarkan dari proses oksidasi ini dipindahkan ke NAD+ yang terikat pada enzim, sehingga NAD+ nanti akan direduksi menjadi NADH dan H+. Hal ini merupakan satu-satunya reaksi redoks yang terjadi pada glikolisis. Pada rantai respirasi mitokondria akan dihasilkan 3-fosfat berenergi tinggi. Nah, dari 1,3 bifosfat gliserat ini, fosfat posisi 1 akan bereaksi nanti dengan ADP, sehingga akan membentuk ATP yang dibantu oleh enzim fosfogliserat kinase. Senyawa sisa yang dihasilkan adalah 3-fosfogliserat. Selanjutnya, 3-fosfogliserat ini akan dapat diubah menjadi 2-fosfogliserat. Jadi akan diubah menjadi 2-fosfogliserat, di mana enzim yang mengkatalisisnya adalah fosfogliserat mutase. Nah, dari 2-fosfogliserat kemudian akan diubah menjadi fosfoenolpirufat atau PEP dengan bantuan enzim fosfopirufat hidratase. Selanjutnya, PEP ini akan bereaksi dengan
di mana fosfat pada PEP bereaksi dengan ADP membentuk ATP dengan bantuan enzim piruvat kinase. Kemudian enol piruvat yang terbentuk dikonversi spontan menjadi ketopiruvat. Nah, jadi hasil akhirnya adalah nantinya 2 piruvat dari proses glikolisis ini. Jadi kalau kita lihat pada slide di sini ada contohnya glukosa setelah dia memiliki 10 tahapan reaksi. Kemudian akan menghasilkan piruvat. Di mana nanti kalau dia keadaan reaksinya anaerob atau tidak memerlukan oksigen, nanti akan dihasilkan laktan. Sedangkan pada aerob akan dihasilkan piruvat, kemudian CO2 dan H2O. Sedangkan untuk organisme anaerob akan dihasilkan Nah, selanjutnya masuk ke jalur pentosa fosfat atau di sini adalah tahapan oksidasi. Nah, di sini dimulai dari glukosa enofosfat yang termasuk ke dalam heksosa monofosfat, dan untuk jalur metabolisme oksidatif di sini terletak pada sitoplasma. Dan di dalam reaksi akan membutuhkan NADP, kemudian nanti akan dihasilkan ribulosa 5-fosfat, kemudian CO2, dan dihasilkan juga NADPH+ dan H+. Nah, ini ada reaksinya, dimulai dari yang pertama adalah N-fosfoglu. Dari tahapan yang pertama yaitu glukosa 6-fosfat, di mana glukosa 6-fosfat ini akan mengalami reaksi oksidasi dengan bantuan atau dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfat dihidrogenase. Kemudian dia memerlukan NADP. Selanjutnya dia selanjutnya akan menghasilkan 6-fosfogluconolacton dan NADPH+ dan H+. 6-fosfogluconolacton merupakan ester intramolekuler atau lakton dari 6-fosfogluconat, di mana dengan bantuan enzim atau dikatalisis oleh enzim gluconolactonase, nanti 6-fosfogluconolacton akan diubah menjadi 6-fosfogluconat. Nah, 6-fosfogluconat kemudian ditambah NAD+ dan dikatalisis oleh enzim fosfogluconat dihidrogenase akan menghasilkan 6-ribulosa 5-fosfat, kemudian juga akan terbentuk 6-CO2 dan NADH+ dan H+. Jadi terbentuklah di sini nanti ribulosa 5-fosfat. Kemudian di sini juga berperan enzim transketolase dan transaldolase. Untuk transaldolase nanti akan mentransfer unit C3 dari pseudoheptulosa 7-fosfat, suatu ketosa dengan 7 atom C dengan gugus aldehid dari gliseraldehid 3-fosfat. Sedangkan pada enzim transketolase yang mengandung tiamin difosfat akan mentransfer fragmen C2 dari satu gula fosfat ke yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke part 2.